Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bersama sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kemenangan, kekayaan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dimanapun berada, berikut ini akan kita saksikan bersama-sama berbagai macam kompilasi dari mulai dari sayembara bahwa siapapun yang bisa membuktikan bahwa di Tuban itu ada satu magam Ba'lawi yang palsu, yang kemudian yang menguburkannya itu adalah Ba'lawi juga, maka dia akan mendapatkan 1 miliar atau mendapatkan mobil Alphard ya. Dan ternyata ketika beberapa sahabat-sahabat dan teman-teman itu telah atau ingin menyanggupinya, maka di situ ada akad yang lain lagi ternyata. Bagaimana kalau tidak bisa membuktikan? Yang kemudian udahlah uang sama uang begitu. Nah, berarti kesimpulannya bahwa ketika tidak mampu untuk dibuktikan, maka sama dong, setidaknya 1 Alphard atau 1 ember itu sayembara atau perjudian itu. Aduh ya baik. Sampai kemudian mengangkat sebuah narasi di mana mengajak untuk geger geden ya, atau dalam rangka untuk ya katakanlah ribut begitu ya, geger geden lah. Saya rasa teman-teman itu pun juga sudah memahaminya ya. Langsung saja tanpa berlama-lama, silahkan kita simak bersama-sama bagaimana video-video dari kompilasi yang bisa kita saksikan bersama-sama, bagaimana merebaknya magam-magam para habaib di area pemakaman Sunan Bonang di Tuban. Dan tentu ini mirip dengan yang fenomena yang terjadi di mana Palestina itu ya, di mana di sekitaran Masjid Al-Aqsa itu banyak atau dipenuhi dengan magam-magam. Langsung saja silahkan simak. Tuban banyak makam palsu. Gini aja, kalau bisa menunjukkan yang dimaksud adalah Sadah min Bani Alawi, ada makam palsu di Tuban, 1 titik saya kasih uang 1 miliar ya, atau mobil Alphard saya ini untuk sampean. Kalau bisa menunjukkan yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi di Tuban, ada makam palsu, ada pemakaman palsu, monggo silahkan. Nih Alphard nih buat sampean, hadiah buat sampean. Kalau bisa menunjukkan makam palsu di Tuban yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi atau makam yang diba'alwikan, tunjukkan makam yang diba'alwikan oleh Sadah Ba'alawi. Ini mobil Alphard ini buat sampean, atau uang saya kasih uang 1 miliar. Oke? Jangan cuma akun bodong. Itu rumah saya jelas kan, semua satu Tuban insya Allah tahu, banyak yang tahu, banyak kenal sama saya ya. Cari saya ya, tuh lumayan tuh. Habib iki mepet ngene iki tek nduduk lho piye ngene iki. Mepet ngene iki. Biar udah ada. Ndak ono, aku wis betul nenten iki. Dan bentuknya sama. Ini adalah di sisi timur yang paling utara. Pemirsa bisa lihat, sama semua dari bentuk batu nisannya. Tidak ada perbedaan sama sekali antara batu nisan satu dan yang lainnya. Ini baru di sisi utara yang timur.
Nah, sekarang saya bergeser agak ke selatan. Ini adalah sab ketiga dari batu nisan di sisi timur. Saya ambil dari selatan. Ini kalau kita berpikir dengan batu nisan yang berdempetan seperti ini, cara untuk memakamkan jenazahnya itu loh, bagaimana caranya dengan batu nisan yang seperti ini. Nah, ini saya ambil dari jauh. Ini adalah di sisi timurnya. Tidak masuk di dalam pikiran saya, pemirsa. Sampai sekarang ternyata banyak sekali makam-makam di seputaran antara kiri dan kanan, selatan di Cungkup makam Mbah Sunan Bonang. Nah, ini di sisi selatan sebelah timur. Ini ada juga yang tertera namanya Rugayah Bahven, ada Nur Bahven, ada juga Ahmad Bahven. Nah, itu banyak sekali anak-anak yang berlarian di seputaran makam. Peziarah heran, makam Sunan Bonang dipenuhi nisan Ba'alawi. Yo, makam Pak Alawi kok jake yo. Terus yo makam kayak ngene iki bohong. MPTP kan enggak ketemu karuane wong. Dan iki. Ketemu karuane. Al Jupri Al-Abtos Al-Hasani. Iki ono sarip gamar ya apa karepe iki. Makam kakek saya Kiai Raden Badruddin Bawian Dono Bawian, sekaligus sebagai juga penghulu. Ini sekarang banyak makam para Habib. Ini Habib Husin Ahmad Ba'agil, padahal dulu nggak ada. Sekarang banyak ditanduri makam-makam Habib. Kamu aja belum minta maaf itu, menyebarkan informasi palsu tentang sejarah NU dan Muhammadiyah. Kami sebagai Bumi Putra insya Allah tidak kemaruk duit ya, jadi janganlah diiming-iming uang 1 miliar, 1 Alphard. Insya Allah kami masih bisa bekerja untuk mencari nafkah dan tidak tergiur. Sekarang begini, kalau kita balik, uang yang 1 miliar itu kamu pakai untuk memastikan bahwa makam-makam Ba'alwi yang berada di sekitar makam Sunan Bonang ini asli. Jadi 1 miliar itu kamu pakai untuk pembiayaan. Barangkali cukup lah ya. Kalau umpamanya 1 miliar itu tidak cukup, kamu cukupkan saja buat beberapa nisan yang bernama Ba'agil, yang marganya Ba'agil kayak kamu ya. Saya perlihatkan yang pertama ini Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ba'agil ya. Coba ini bener nggak ini? Lanjut kepada makam berikutnya. Di sini ada nama Maryam Ba'agil, wafat
tanggal 4 bulan 4 1991. Apa mungkin 91 tahun 91 area yang berdekatan dengan makam Sunan Bonang itu dijadikan pemakaman umum? Lihat ya, 1991. Ya. Coba, nah yang 1 miliar itu dipakai untuk membuktikan fakta kebenaran bahwa makam ini adalah makam asli ya. Jadi nggak usah dikasih ke orang lah, kamu pakai untuk memastikan ya. Kalau sudah benar nanti ada pernyataan tentu secara forensik segala 1 miliar bos, secara forensik, secara data, nanti dengan demikian maka tidak ada kesangsian, tidak ada sakwa sangka bahwa makam-makam Mbak Akil yang berada di sekitar makam Sunan Bonang itu benar ya. Coba kamu gunakan yang 1 miliar itu deh ya. Dari sini kita perhatikan nanti kepada bagian luar. Tapi anak sih begitu tenan dilakukan masalah. Kalau itu kan mangga, anak pilihan masalah dulu. Lepas sandal masuk. Dilepas sandalnya di bawah saudara. Jadi di area luar, tapi masih satu komplek dengan pemakaman Sunan Bonang, di situ juga Kiai Sepuh Jawa Timur, yakni Kiai Raden Ismail, ketika beliau ziarah ke kakeknya, ya, beliau ini kan jauh tinggalnya sehingga ya tidak sering-sering ziarah ke Tuban. Kaget ketika nyampe ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Agustus hari Ahad 2025. Saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Abdul Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang. Yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Ibrahim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam adalah makam palsu. Asli ya. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini saya yang kubur. Ya, 90%. Ini ada sekali makam. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi ahli sunnah. Ya, tidak ada rasa takut secuil pun kalau untuk membela makamnya Aulia. Nyawa saya jadi taruhan. Ini tidak ada makam yang palsu di sini. Ini semuanya asli, betul, saksi asli semua. Jangan main-main. Mana yang disebut makam palsu itu yang mana? 90% saya ikut memakamkan makam-makam yang ada di sini. Yang ini makam kakek saya. Ini makam kakek saya, Muhammad bin Alwi, Imam Masjid Muhdor. Ini makam nenek saya. Ini semua makam-makam keluarga saya di sini. Ya, yang dimaksud dikealwikan itu yang mana? Mana ada ini pemakaman umum, bukan pemakaman khusus. Ini umum, wakafnya umum. Siapapun boleh dimakamkan di sini. Ini banyak tukang gali kubur di sini. Jangan memfitnah umat Islam.
Umat Islam ini rukun semuanya. Sudah cukup. Cukup ya. Ikut ngubur makam-makam di situ, itu sudah membuktikan bahwa kreator sutradara munculnya nisan-nisan palsu itu adalah Husain Bagil. Sekarang kita lihat analisa saja, akal sehat saja, kita berpikir sehat saja. Dari pemakam, semua makam yang ada di areal Sunan Bonang, dari ring 1 itu paling tidak umurnya itu ratusan tahun. Nah, Husain itu umurnya berapa tahun? Bocah kemarin sore kok mengaku-ngaku menguburkan, memakamkan di situ. Nah, itu kan mustahil. Paling Husain itu kelahiran tahun 80-an. Dibanding dengan saya, jelas adik saya jauh, lebih tua saya daripada Husain. Lalu ngaku-ngaku ngubur di situ itu, lah terus yang percaya itu lo siapa? Bagaimanapun ditutupi bagaimanapun, itu yang namanya kebusukan itu akan terungkap. Hal ini terungkap dari perkataan Husain sendiri. Yaitu kalau analisa dengan akal sehat, nggak mungkin Husain memakamkan di situ. Kalau memasang nisan mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau memakamkan orang di situ mustahil. Karena makam di situ umurnya itu sudah ratusan tahun. Bagil bocah kemarin sore. Kita pikir akal sehat. Bagaimanapun kebohongan tetap akan terungkap. Kok dinteni ya apa? Kuwi nggon notarisno turun. Iya lah, ini tanteni aja. Kok dinteni ya apa ngomongane ra dilihat ngono. Ya omonganmu ki lho, kamu. Omonganku ya apa? Sopo sing manggepi aku hanya sekedar menyampaikan jangan sampai salah satu di antara Anda berdua itu ketipu. Wong lanang kakekmu. Wes Sen, on cam Sen. Wes on cam menung cam. Lanang kakek ngomong. Ambing ini kuping awakmu iki lho pamer-pamer jancuk apa aku iku wong Jawa Timur cuk, jancuk aku wong Malang cuk. Malang ngati kene kate opo? Cuk, jancuk. Husain jancuk, awakmu jancuk mbok nancuk. Sen, Husain mbok nancuk Sen. On cam Sen. On cam Sen. Husain. Aku wong Surabaya aku. Sen, aku wong Malang Sen. Jancuk, jancuk. On cam tantanganmu iku. Suratne. Tangkamanmu cuk, jancuk. Ayo, lek tapi geger gede lho. Ayo Sen, ayo. Ngomong. Umum no sampean pengen geger gede. Ya kan kelihatan kan dia nantang geger gede ya rekamannya tuh teman-teman geger gede ya. Keluar dari mulut orangnya Husain ya, dia nantang geger gede ya. Dia nantang loh barusan rekam teman-teman dia itu. On cam saja nggak berani sombong. On cam Gak wani, bencong. Jancuk kamu ini. Mas, rekaman bencong di Aku jujur nabi. Kelihatan kan nantang geger gede ya, kelihatan ya. Loh, sudah. Jangan kabur, naik lagi Sen. Memang muatannya itu dia mau persekusi Leko dan teman-temannya, muatannya itu. ini ketahuan, ya nggak kasihan Leko dan teman-teman yang lain kalau memang tidak ada ikatan hukum. Jadi apapun namanya, apalagi Islam ya, Islam itu kan tergantung akad. Kalau di Indonesia bukan sekedar akad, tetapi harus diadministrasikan. Orang ngono ditipu blok gitu. Gus, makanya harus dinotariskan. Gus, mulutnya Husain itu enggak bisa. Ayo aku jadan, aku hanya sekedar memfasilitasi. Bokir aku. Satria, TBN. Kawe awakmu teko tak ladeni sampean. Ora sing ngomong. Padha manut sekone sampean. Ticik, wani teko tak anteni. Wes sapa sing ngomong licik sapa? Ticik. Wes Husain. bencong tak anteni. Suruh on cam. On cam. Suruh on cam. Enggak on cam bencong. Gak on cam bencong itu. Gak on cam bencong. Aku memberikan fakta hukum, fakta kenyataannya. Kok sampean ngamuk? Lah cinga sampean ki. Bangsat sampean ki. Ngono jenenge dunia Nabi.
Jurang ngising. Jurang tai. Oke. Iya. On cam Sen. On cam Sen, on cam. Ayo, on Jangan cam, berlaku Sen. kamu. Kalau gak oke Amin. menaku. Sabar iki sing temen. Aja ngunggul ego. Ngono ngaku-ngaku durian Sen, nabi. Sen. On cam. Diarani ora durian nabi On ngamuk. cam Sen, Husen. Oh, iki Husen Kamu Bagel. ini berlaku Sen. Awal. Kamu ini penumpang di negara ini. Lho ndek awal. orang dhewe iki wedi. Padha mangan Temen sakone, keliru. Cuk. Jadi begini teman-teman ya. Jadi menambahi apa yang Mana si disampaikan Husen oleh itu Gus tadi? Naim, Mana ya. Sen? Jadi Ayo, on cam. orang yang berani membuka sayembara harus menunjukkan dirinya siapa, tertulis di mana. Ini kan pengecut. Ini sebenarnya dia menantang sayembara apa bentuk kepanikan saja. Itu kan. Nah, on cam gak wani kok. Di donor raine iku lho gak wani. Kan ngono. Pengecut. Ya, kalau Ya, pengecut seperti itu, Nah, di omongan kita sholat ini itu kita takut. bisa mengontrol main logika juga main adab. Ya. Jadi ini profesor taek nih. Ngaku-ngaku durian api, ngaku profesor. Ya kayaknya sing diakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar kawan. Jadi saya clear dengan apa yang disampaikan oleh Gus Naim ya. Jadi memang sayembara adakanlah dengan selayaknya sayembara, ya kan? Maksud saya seperti itu. Jadi kalau memang sayembara jangan kor omon-omon. Kita di Iya. depan notaris menyampaikan sayembara ini diikat secara hukum, ya kan? Seperti itu maksud saya. Jadi siapapun yang hadir nanti apakah itu Leut atau Muhammad Suud atau Yai Sarip atau si siapa Fulan si Fulan, ya monggo kan gitu. Begitu ceritanya. Bukan sekedar mengamuk. Kita menjelaskan secara fakta hukum kok malah ngamuk-ngamuk ditantang. Leceh yo apa maksudnya? Lah dikira awan dhewe wedi to piye? Melayu mana iku Husen Melayu mana Sing lijiku. Sing lijiku kan dono raine. Durian nabi totote ora bisa direse dijogo kok. Ngono ngomong durian nabi ora sini-sini wong iku. Husen Bagilnya tidak ada di lokasi, cuma yang ada Habib-Habib lain ini. Gak ada di lokasi. Itu tadi suaranya ada itu gimana Pak Hubung? Itu kan suara Itu Husen. suaranya Husen, saya hafal itu. Assalamualaikum. Iya, cuma nggak ada di lokasi, nggak ada di Tuban ini, nggak ada di makam Pak Sunan Bonang ini, nggak ada. Ini cuma Habib-Habib lain ini yang ada. Minta naik lagi. naikin kalau turun aja yang mau Ya, turun nanti dinaikin ya. Enggak sih, ini aja nih. Jangan diturunin aja, buat apa? naik lagi saya Ini naik pengecut. Raine gak didudono. Ah, ngono ae wis. Ya saya kira selama ini kan hanya framing. Teman-teman di bawah jangan lupa ya direkam ini direkam ya. Maksud saya seperti itu. Si Husen tidak itu kata-katanya anu ya ngegas, kemudian apa itu caci maki, itu kelihatan bahwa memang ada upaya penggiringan opini manakala Lekut hari ini datang itu kemudian ketika Lekut mengatakan ini loh yang palsu, ya udah kamu berani bongkar enggak? Itu mau mengarahkan ke situ. Jadi tidak dalam konteks sayembara. Jadi ada pola-pola seperti itu. Makanya memang Arahnya persekusi ya ini berarti. Iya, paham. Jadi makanya betul sebagaimana perbincangan kita tadi malam, yang terpenting adalah sebelum sampai ke pembuktian itu penting kiranya untuk melakukan perjanjian dengan notaris gitu loh.
Lalu setelah semuanya selesai, dan jangan kemudian diingkari, karena apa yang disampaikan Husein di video sendiri dengan ketika Lekut naik di komalnya itu berubah. Loh ya, kalau memang kamu bisa membuktikan, kalau kamu kalah, kamu ngasih apa? Nah, ini kan lucu. taruhan berarti. Nah, kan itu bukan taruhan. sayembara. Oke. Lalu begini, artinya gini, kalau memang si Husein itu bikin sayembara tantangan, bagi siapa saja yang bisa menentukan satu makam saja, garis miring satu nisan, yang bertuliskan Ba'lawi dan pembuatnya Ba'alwai, saya kasih 1 M atau 1 alfat untuk seluruh wilayah Tuban. Maka bikin dulu perjanjiannya kayak apa, baru kemudian pembuktian. Ketika bicara pembuktian, makam mana? Kalau memang makomnya itu adalah yang ada di wilayah cagar budaya, mesti kita melibatkan pihak terkait, termasuk dari Dinas Kebudayaan, kemudian yayasan, sambil menunjukkan budaya. Betul, sambil menunjukkan foto-foto lama sebelum ada Itu kalau di area cagar budaya ya, betul. Ya, itu kalau di area cagar budaya. Ya. Jadi gini, jadi kalau memang titiknya nanti di Sunan Bonang, maka tidak hanya dua orang ini yang sana, Pak, yang akan terjadi malah saling gontok-gontokan. Harus ada pihak resmi, gitu loh. Pihak resmi, satu dari Dinas Kebudayaan, yang kedua dari Yayasan Sunan Bonang. Apa diantaranya? Menunjukkan data-data, foto-foto atau video-video sebelum pemugaran yang berbentuk nisan-nisan baru, yang kisarannya itu dipugar kisaran tahun 2012. Karena dulu sebelum dibukar, nisannya tidak dalam bentuk fisik batu kualam. Lalu akan ditelusuri lagi nisan yang lama sekarang di mana, kan begitu. Jadi nggak sekonyong-konyong dua langsung ini, kemudian ini berarti palsu. Ayo kamu berani bongkar nggak? Ya berarti dia menganggap kita itu goblok-goblok nih. Iya, Kan gitu. Ya, silakan. Betul sekali, Pak Wali. Betul sekali itu jenengan, betul. Jadi kami bermaksud menyampaikan kepada si Muhammad Suud atau Bustom atau Leut dan juga teman-teman yang lain, kalau untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh Husein Ba'agil sebagai bentuk sayembara, itu harus diformalkan, dihadapkan, dinotariskan. Jangan sampai nanti ada yang benar-benar itu ngeles. Loh, kenapa seperti itu? Itu bisa diingkari. Siapa yang ngomong saya bercandaan kok? Kalau ngomong gitu seperti itu gimana? Nggak sekonyong-konyong terus datang terus menentukan. Nah memang itu kita anak-anak PK kan gitu. Jangan sisi Bustom atau yang lain, si Fulan itu yang lain. Lihat ada Ya tapingannya. tidak bisa membuktikan, tidak bisa diapa-apakan. Kalau memang sayembara kan harus jelas. Iku lho Gus Naim, tapingannya apa? Wong Jobo berarti dia melingkari hanya oleh orang Tuban saja. Itu kan lucu. Ya, Padahal sayembara untuk siapapun. Sampai membuat sayembara JDVT itu untuk umum, ya kan? Di area Tuban. Makanya dari hal itu, mohon itu dinotariskan, dihadapkan notaris, diperjelas, diikat dalam sisi hukumnya. Usan naik kaca kamu. Naik kaca omong di atas ini. Naik tapi pakai akun yang bisa on cam, cari lanang. Bencong. Jadi menyelenggarakan hal itu, tolong dinotariskan, diikat secara hukum. Begitu. Nanti kami juga bisa memfasilitasi dari orang-orang yang mau menjawab tantangan Anda. Seperti itu. Kamu datang siapa? Turunkan itu. Sopo sing turunkan? Ndak iku lho, munggah ribut. Usan ae unggah usan. Ini aja. Tidak mau. Sudah diundang si Husein itu tidak mau. Ya dia Keren banget. Nah, setelah adanya COVID dan pasca COVID ini
muncullah puluhan nisan di makam Sunan Bonang dengan mengganti nisan lama dengan baru, yang baru dikasih dengan nama klan Ba'alawi. Hal ini sebenarnya tidak boleh. Nah, gerakan mengubah nisan ini dilakukan bersamaan pada masa Covid, karena Covid kan tidak ada orang yang ke makam, jarang. Jadi bukan hanya nisan Sunan Muria saja yang diambil, tetapi nisan-nisan yang ada di sekitar makam Sunan Bonang itu juga diambil dan diganti. Ada di ring 1, ada di ring 2, dan ada di ring 3. Ini sebenarnya melanggar undang-undang cagar budaya. Ini bisa denda itu 1 miliar. Nah, celakanya dari pihak pengurus makam ini tidak berdaya. Rupanya klan Ba'alawi di makam Sunan Bonang ini sangat berkuasa. Dibuktikan dengan banyaknya nisan-nisan baru yang berlabelkan nama klan Ba'alawi. Ini tidak bisa dibenarkan. Seharusnya nisan itu tidak boleh diganti karena makam Sunan Bonang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya. Juga lingkungan makam Sunan Bonang ini merupakan makam bersejarah yang bernilai tinggi. Kalau Habib Hussein Bagil yang mengomentar bahwa dia yang menjadi saksi dan melihat langsung penguburan di makam Sunan Bonang, ini sebenarnya bisa dituntut kena pasal pelanggaran undang-undang cagar budaya 1 miliar ini sebenarnya. Ini tidak boleh. Oleh karena itu nisan-nisan yang jumlahnya puluhan di makam Sunan Bonang itu ya seharusnya diganti dengan yang asli. Karena ketika saya ke makam Sunan Bonang pada tahun 90-an, tahun 80-an itu tidak ada nisan-nisan baru yang bertuliskan klan Ba'alawi. Semua nisan-nisan masih orisinil, masih terlihat kekunoan. Nah, setelah pasca Covid, saya melihat banyak nisan-nisan baru yang berada di makam Sunan Ampel, Sunan Bonang ya. Kalau Sunan Ampel juga dirubah makamnya. Walaupun di makam Sunan Ampel itu tidak ada nisan-nisan yang bertuliskan klan Ba'alawi, hanya bentuk makamnya yang dirubah. Tetapi di Sunan Bonang ini tidak merubah makam Sunan Bonang, bentuk badannya, juga tidak mengganti nisan Sunan Bonang, tetapi Habib Ba'alawi dengan teman-temannya ini mengganti nisan yang berada di sekitar makam Sunan Bonang itu dengan nisan-nisan yang baru. Dan Habib Hussein Bagil mengakui karena dia sebagai saksi. Dan ada juga Habib yang lain juga menyatakan bahwa yang mengganti nisan itu ya beliau. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Ini umat Islam yang mengerti sejarah harus bangkit, harus bicara. Juga PWLS ini juga harus melakukan aksi,
minimal bicara. Kemudian lebih jauh ya mengganti nisan yang lama. Kalau dalam penelitian ulang, misalnya ada tokoh sejarawan maupun arkeolog, kalau sejarawan itu kan lebih fokus pada penulisan, pada kisah yang autentik. Tetapi kalau arkeologi ini lebih bertemu pada sebuah bentuk nisan itu sendiri. Nah, kalau nisan baru, maka seorang arkeolog tentu langsung menyatakan bahwa itu bukan makam asli, tetapi adalah makam palsu. Kenapa itu makam palsu? Karena bukti nisannya nggak ada, yang asli nggak ada. Bukti nisan misalnya usianya 100 tahun, 200 tahun, apalagi pada masa ini pasca meninggalnya Sunan Ampel. Jadi bukti-bukti autentik nisan yang asli tidak ada. Apalagi sejarawan melihat kondisi nisan yang berlabel nama klan Pahlawi, jika dibandingkan dengan bukti sejarah baik manuskrip maupun serat atau naskah kuno, tentunya itu bukan makam asli, tetapi makam palsu. Mungkin Habib Ba'alawi tidak mengerti bahwa di area makam Sunan Bonang ini adalah makam bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah. Tidak boleh memindahkan atau mengambil. Ini kan salah satunya, tidak boleh mengambil atau memindahkan, apalagi mengganti, ya, tambah lebih parah. Nah, ini Habib Hussein Al-Baqil ini bisa dituntut lewat undang-undang cagar budaya karena mengganti nisan yang lama. Karena itu nisan merupakan bukti autentik dari perkembangan sejarah makam sejak Sunan Bonang atau yang dikenal Syekh Makdum Ibrahim itu, kemudian sampai ke zaman Pajang, zaman kerajaan Mataram Islam hingga sekarang. Dengan demikian, janganlah main-main, janganlah mengganti nisan-nisan yang ada. Saya mengatakan demikian ini karena saya telah belajar ilmu sejarah selama 10 tahun dan harus bicara. Dan saya sebagai seorang muslim harus bicara karena saya tak punya ilmunya. Kalau Habib Ba'alawi ingin merubah nisan, ya nisan yang di luar makam Sunan Bonang itu tidak ada. Kalau di dalam, ya ini namanya melanggar cagar budaya. Dalam analisa sejarah ini kemungkinan besar itu ada maksud-maksud tertentu, yaitu ini para Habib Ba'alawi ini dengan mengganti nisan itu dengan harapan nantinya ke depan itu mengklaim bahwa pengikut Sunan Bonang itu adalah Ba'alawi. Dengan bukti apa? Nisan-nisan yang mengataskan nama Ba'alawi. Tetapi karena mungkin tidak mengertiannya bahwa ternyata mengganti makam, mengganti nisan ini malah semakin runyam, malah tidak diakuinya sebagai makam yang asli. Bahkan dituduh Habib Ba'alawi ini yang ada di Tuban ini telah memalsu nisan-nisan yang ada lepas dari adanya Habib Ba'alawi di makam
Sunan Bonang itu. Ini menunjukkan bahwa tidak mengerti klan Ba'alawi, bahkan berbalik dikatakan telah merusak peradaban penyebaran umat Islam di Tuban. Karena bukti-bukti peradaban penyebaran Islam di Tuban itu ya dibuktikan dengan makam Sunan Bonang, kemudian para pengikutnya, kemudian masyarakatnya. Nah, kalau nisan itu dibikin yang baru, sudah barang tentu dari segi tinjauan sejarah itu adalah makam palsu, makam bikinan. Yang kedua adalah telah menghapus sejarah situs makam di Bonang. Mengingat di makam Bonang itu kan ada gapura yang cukup lama, itu merupakan bukti autentik bahwa makam Sunan Bonang adalah makam yang bernilai sejarah bagi penyebaran agama Islam di wilayah Tuban. Itu bolehlah membangun hal yang baru di makam, tetapi tidak boleh merusak keasliannya. Nilainya makam baru dengan makam bersejarah berbeda. Kalau makam baru itu makam kontemporer ya, itu boleh dibangun sebagus-bagusnya. Tetapi khusus untuk makam bersejarah, makamnya Sunan Bonang itu tidak boleh. Tidak boleh merubah, mengambil atau memindahkan nisan yang ada dan merubah bentuk badan makam. Dan perubahan yang ada di makam Sunan Bonang yang bisa kita betulkan yaitu adanya cungkup yang besar di atas makam Sunan Bonang. Itu bisa melindungi jamaah yang berasal dari berbagai daerah ketika hujan berlangsung. Tetapi tidak boleh menghilangkan makam-makam yang ada, baik untuk keperluan ini, untuk cagak beton, itu tidak boleh. Karena saya melihat ada makam yang hilang, kan tinggal tulang belulannya. Yang kedua, ini makam Sunan Bonang telah banyak nisan-nisan Habibie Alawi yang jumlahnya cukup banyak. Ini tidak diperbolehkan. Mungkin Habibie Alawi memasang nisan itu dengan harapan kedepannya akan merubah sejarah bahwa peran Habibie Alawi, klan Ba'alawi cukup besar dalam penyebaran. Padahal tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena pada masa zaman Belanda itu klan Ba'alawi itu pro Belanda, kan di Belanda. Bukan hanya Utsman bin Yahya, tapi meninggalnya Habib Utsman bin Yahya itu justru semakin kuat. Klan-klan Ba'alawi sering bertemu dengan para birokrat Belanda. Ini bisa dilihat dari foto-foto yang ada. Foto-foto zaman yang beredar dari sekelompok klan-klan Ba'alawi itu sering berdiskusi dengan pejabat-pejabat Belanda bagaimana bisa menundukkan pengaruh dari kiai-kiai kampung yang ada. Karena pada waktu itu kiai-kiai tidak berada di kota, tetapi di desa. Misalnya Kiai Hasyim Asy'ari di desa, kiai-kiai yang ada di daerah-daerah mayoritas tinggal di desa. Kiai Latif, ayahnya Syekh Gonahole yang dari Jawa itu pindah ke Bangkalan, mereka di desa. Yang ada di kota itu ya Kiai Ahmad Dahlan itu. Ini pemirsa yang saya hormati, perlu diketahui bahwa klan Ba'alawi ini, sekali lagi saya katakan bahwa mereka hanya di lingkungan kampung Arab yang memang disediakan oleh
Belanda. Nah, kampung Arab ini yang di Tuban itu ya tidak jauh dari makam Sunan Bonang. Sama dengan Surabaya, tidak jauh dari makam Sunan Ampel. Tujuannya adalah untuk menutup sejarah bahwa klan Ba'alawi ini adalah memang ada kaitan dengan Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Padahal tidak. Nah, bukti yang masih sekarang berjalan di makam Sunan Ampel, tiap hall itu masih dikuasai oleh klan Ba'alawi. Dan tahun kemarin Habib Taufik Assegaf itu datang bersama kelompoknya. Ini menunjukkan makam Ampel ini masih dikuasai oleh dan oleh karena itu kedepannya ini harus dikuasai oleh para kiai-kiai ibu dalam berbagai acara di sana. Sementara di makam Sunan Bonang ini kan mencoba menghapus sejarah para kiai yang menyebarkan agama Islam di Tuban, bahwa klan Ba'alawi ini merupakan orang yang ada kaitan langsung dengan Sunan Ampel, juga Sunan Bonang. Kalau di Tuban ya ada makam-makam nisan-nisan ini sebenarnya dalam orang memutus tali hubungan para kiai kampung maupun kiai pesantren dengan Sunan Bonang. Dibuktikan dengan ada nisan-nisan itu, bahwa dengan demikian bahwa klan Ba'alawi ini punya kaitan dengan Sunan Bonang. Padahal ya tidak. Kenapa tidak? Sunan Bonang itu meninggalnya awal abad 15, dimakamkan di pinggir pantai Tuban. Sementara datangnya Habib Ba'alawi pada masa abad 18, abad ke 1835 pasca perang di Ponorogo. Kemudian pada tahun 1930 mereka sebagian pindah dari Betawi ke Kudus, kemudian ke Tuban ini. Selain di Penghana, yang cukup kuat ini saat ini ya di Tuban juga. Di Tuban ini ya itu tadi saya katakan mencoba untuk menutup sejarah Sunan Bonang dengan para kiai-kiai. Nah, dengan adanya makam yang bertulisan nisan itu, nisan yang baru itu kan harapan oleh Mbak Ali bahwa makam Sunan Bonang adalah milik klan Baal. Ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus bicara. Yang kedua harus tindakan. Dan nisan-nisan itu harus dikembalikan kepada nisan yang dulu sebelum datangnya COVID. Karena pasca COVID, nisan itu sudah bermunculan dengan nama klan Ba'alawi. Pemirsa, inilah pentingnya belajar sejarah, pentingnya menyampaikan kebenaran sejarah, agar sejarah tidak hanya dibelokkan saja, tetapi jangan sampai nisan-nisan makam-makam itu dibelokkan. Mengingat klan Ba'alawi telah melakukan pembelokan sejarah nasional, sejarah NU. Terus yang kedua, merubah makam dari bentuk aslinya, misalnya makam Ampel, walaupun misalnya tetap ada. Kemudian merubah makam Sunan Muria dengan mengambil nisannya yang asli. Selanjutnya merubah bentuk makam Sultan Agung bersama Sultan Fatah, ya, bukan Sultan Agung, tapi Sultan Fatah ini makamnya dirubah, bentuknya juga, nisannya juga disembunyikan. Jadi nisan itu
dalam bentuk nisan Ba'lawi. Ini merupakan upaya untuk merubah bentuk makam, sehingga kedepannya 50 tahun akan datang itu bahwa diklaim Sultan Fatah adalah dari Ba'lawi, karena batas sejarah ini, kebenaran sejarah ini baru disahkan kalau sudah usianya 50 tahun. Nah, kita harus waspada mengenai sejarah, karena ini menyangkut sejarah perkembangan masyarakat Muslim. Dan saya menulis buku ini. Saya memiliki penerbit Menara Madinah dengan menulis buku sejarah Islam. Kita luruskan sejarah ini sehingga generasi akan datang tetap terjaga dan tercerahkan, serta tidak dibohongi oleh klan Ba'lawi yang mencoba memadamkan api penyebaran Islam di Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi, saya selaku umat Islam dan sejarawan terpanggil untuk menyampaikan dan menerbitkan buku-buku sejarah para wali, sejarah para kiai. Oleh karena itu, WWLS dari pusat hingga ranting hendaknya suka membaca tentang sejarah para wali songo dan para kiai, karena dengan membaca akan mengetahui sejarahnya, sehingga tidak mudah untuk dibelokkan sejarahnya, tidak mudah dirubah makamnya, dan tidak mudah dicuri, dihilangkan nisannya. Nisan-nisan yang ada di sekeliling Sunan Bonang itu lebih dari 80 nisan, 80 kuburan, dan nisannya nisan tua semua. Jadi kisaran abad 17, 18, 19 begitu. Lalu kemudian dengan nisan-nisan baru yang saya hitung juga per tahun 2024 dalam bentuk nisan batu marmer yang tulisannya berubah menjadi Husain Ba'akil, Ali Al-Idrus, Al-Habsi, Al-Haddad, As-Sekab, dan lain sebagainya. Itu aku hitung yang di ring 1 itu lebih dari 40 nisan. Ada dua tersisa pertanyaan dan ini mesti cepat diungkap. Yang pertama adalah, kalaulah memang nisan-nisan yang Ba'lawi yang dinyatakan oleh Husain dia ikut ngubur, berarti dia orang-orang baru dong. Karena apa? Husain kelahiran tahun 80. Apa sisa pertanyaannya? Lalu apa maksudnya ada jasad-jasad baru dikubur di tempat jasad-jasad lama? Karena ini kan puluhan orang-orang lama, orang-orang tua, nisan-nisan tua. Apa maksudnya ngubur orang-orang baru di atas mereka? Tujuannya apa gitu loh? Ini kan kurang ajar ini. Berarti memang Pak Abdul ini ya. Walaupun ada dia bisa ngubur, itu harus ada surat, harus ada kejelasan gitu. Nggak bisa sembarangan, itu kan cagar budaya itu. Memang nggak gampang itu gitu loh. Makamnya Mbak Poni ini dikuasai kabut ya. Iya, ketua yayasan ini namanya Alwi dari Habib itu. Sekarang ya misalnya kan itu kan ada makam Sunan Bonang, tapi di sekelilingnya di ring 1 tuh kan makam-makamnya mereka itu. Jadi yang di Sunan Bonangnya kalau orang atau ke sana, berarti kan itu tujuannya ke Sunan Bonangnya. Mereka ke sana, yang ke Habib itu yang di Nah ya, dan nisan-nisannya si Habib itu kan berdempetan semua, itu berjejer rapat nisannya itu, jaraknya ada yang mepet, ada yang hanya jarak 5-10 cm. Lah ini kan kalau ini nisan lama ini jaraknya
berapa itu, ada yang 30-40 cm antara nisan kiri dengan kanannya itu. Berarti nisan lama ini di semua diganti makam baru. Kalau lihat di Matras naik matras. Berarti ya ini makam yang baru ini kebenarannya. Oh, sudah jelas kok si Bagir nantang-nantang kok ngajak geger geden, berani mengatakan bahwa yang bilang nisan-nisan dari kelompok Baklawi ini adalah membelokkan sejarah dibilang Wahabi, itu kan kurang ajar itu. Justru kita semua itu sedang meluruskan sejarah, dan kita itu sangat memuliakan kepada Sunan Bonang, wali besar, dan juga beberapa ulama-ulama lain, wali-wali lain, santri-santri beliau Sunan Bonang yang kedapatan nisannya, kuburannya ada di sekitar Sunan Bonang, yang saat ini hampir 95% lebih itu hilang nisannya. Mereka terus adu domba. Cita-citanya Mbak Alam itu memang apa ya, Wali Songo itu ya semua dulu kan, cita-citanya itu kan. Ya di Karom itu ya dua ini kan, Mbak Sunan Ampel sama Mbak Sunan Bonang di Karom di pasar itu. Ya, saya bagian dari rakyat kecil lah, rakyat jelata, tetapi saya ingin sejarah itu diungkap secara terang benderang. Siapa yang memanipulasi data, siapa yang membelokkan sejarah, ya lewat dilaporkannya Husein Baagil. Apakah statement Husein Baagil bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, yaitu nanti kewenangan pihak kepolisian, pihak aparat. Yang jelas secara gamblang, secara detail lewat videonya dia mengatakan, saya 90% yang ikut mengubur nisan-nisan yang ada di ring utama Sunan Bonang. Ini sudah cukup sebagai bukti awal untuk dilaporkan. Hanya kemudian apakah masyarakat Tuban berani atau tidak, lah ini kok sepertinya masyarakat Tuban kok menjadi pengecut, sebagai menjadi penakut. Ini kenapa, ada apa gitu. Kayaknya melempem ya masyarakat Tuban ini, melempem kayak kerupuk yang lama nggak laku itu loh. Nah itu di podcastnya itu kan Kiai Nur Ikhya sampai berani nyebut salah satu Kiai Tuban kan, oh Kiai ini melempem, itu kan sampai seperti saking apa gregetnya gitu loh. Kalau bagi saya simpel, laporin dulu si Husein, dilaporin dulu dah. Sebenarnya ini bisa diperkarakan ya itu loh. Ini kan apa ya, mencangkut cagar budaya ini. Sesuai dengan keasliannya. Harusnya dari masyarakat Tuban itu yang lebih awal bergerak. Kalau mau bangun biar tetap makam-makam yang asli tetap. Saya juga kaget masuk ke dulu kok keramik semua ini, di luarnya ini banyak makam-makam itu berdepetan. Memang ya KPP seneng dompleng di makam-makam kuno. Ya contohnya kayak di Kumitir Mojokerto itu kan.
Itu kan ada 13 makam itu kan palsu semua, itu nggak ada isi. Cuma terdapat gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Yai Wali TikTok. Sehat Pak Protoseno, sehat alhamdulillah. Gimana Pak Protoseno, ada narasi? Ya sebenarnya sih kalau kita sudah melihat videonya ya, itu kan pengakuan diri yang sebenarnya sudah bisa harus ditelusuri itu Yai. Nah yang kedua, bahasa yang dilontarkan kembali itu ya bahasa yang seakan menakut-nakuti masyarakat bahwasanya ada makam Sultanul Aulia ya kan, dan akan kualat. Sampai saat ini aja yang di room Komal selama sekian tahun, saya belum lihat tuh ada yang kualat, malah dari pihak mereka sudah ada yang tumbang kan. Kalau Mbak Alawi itu nggak malati sekarang, Mbak Alawi mulai dulu nggak malah. Iya, tetapi kan bahasanya dari pihak mereka tuh masih aja seperti itu menarasikannya, menakut-nakuti masyarakat. Memang kalau memang aku takut kualat kan dua. Dan sekarang yo nggak malah gitu. Ya kalau dilihat dari apa yang ditayangkan sama Yai Wali TikTok, kan itu kan udah jelas. Ya kalau dilihat dari apa yang ditayangkan sama Yai Wali TikTok, kan itu kan bukti dokumentasi tahun sekian, uji banding dengan bukti dokumentasi yang tahun saat ini berada. Dan faktor usia yang pada saat itu dimakamkan itu siapa, itu kan tinggal ditelusurin. Memang udah saatnya Yai. Memang udah saatnya ya, kesabaran dari semua apa yang Yai Wali terimain selama ini ya. Akhirnya kan dari mulutnya dia sendiri yang terucap. 90%. Iya, memang saya sengaja. Betul Pak Broto. Jadi ketika Syekh Husain itu bikin video tantangan itu, aku memang sengaja cari orang siapa yang perlu merespon, karena harapan saya itu Syekh Husain atau dari pihak manapun mengaku saya ikut terlibat di dalam pembuatan nisan-nisan yang ada di Ring 1 Sunan Bonang, dan alhamdulillah keinginan saya terwujud ketika Gusto meladeni atau merespon. Akhirnya Syekh Husain mendatangi kemarin kan hari Minggu, dan dia terocos ngalor ngidul dengan bahasa songongnya, bahasa sombongnya, ngata-ngatain Wahabilah, inilah itulah, dan yang terpenting adalah pengakuan bahwa 90% yang ada di Ring 1 Bonang dia ikut hadir menguburkan. Ini menurut saya sudah cukup sebagai bukti awal gitu. Ya, karena kan bukti digital ya, pengakuan diri jelas-jelas itu sudah bisa jadi bahan buat laporan. Tapi kalau dia dituduh gitu kan, apa ya, seorang karate kan gitu ya, badannya kekar gitu loh, kayaknya sok jagoan itu. Lihat dari penampilannya Pak Adil itu, maunya ya semua ditantang gitu loh. Makanya kemarin itu ngomong kayak geden itu kan merasa dirinya itu pendekar gitu kan. Ya biasa Mbak Sudi, di mana-mana yang namanya jagoan itu nggak pernah ngaku diri, tapi kalau pecundang biasanya koar-koar. Ini foto tahun berapa itu? Bugar ya, belum dibugar. Itu pemugarannya awal tahun 90 ya. Itu yang paling terakhir pemugaran tahun 2012. Nah ini jauh sebelum tahun 90. Ini memang makam-makam ini udah lama, udah hampir sebanding dengan makam Sunan Bonang gitu. Nah kan jadi ini kan yang di Ring 1 ya kan? Ring 1 ya, yang di Ring 1 ini. Nah yang di Ring 1 ini memang sudah lama. Nah kemudian si Gedebrus itu nyebut bahwa saya ikut prosesi pemakamannya, bahkan menghadirkan saksi yang gali itu.
yang gali makamnya. Pemakaman itu maksudnya itu makam ke tahun kapan? Baru saja tahun 90-an itu maksudnya gitu apa? Jadi itu Enggak, yang di ring 1 ini memang ini sudah usianya sudah ratusan tahun. Iya. Lah bocah itu Nah, kemudian dia yang ada di ring 1 itu 90%. Yang ada di ring 1 itu 90% dia ikut prosesi pemakamannya. Berarti kan gedebrus ini. Ya nggak perlu. Ini saya coba tampilkan lagi ya, yang foto-foto. Ini tiap tahunnya ada. Sebentar. 2018 ada nggak, Bang Adi? Ya, saya masih ini ya. Nah, ini tahun 90 nih. Itu makam mana sih, Kang Adi? Ya, Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, ini kan di lingkungan ini yang ring 1 ini kan sudah ada semua. Iya. Artinya berat makam ini memang sudah lama nggak matching dengan keterangannya si Bagil itu. Tapi ini masih jarang, masih tertata rapi, masih jarang dan tertata rapi. Betul. Enggak, dia udah padat. Berarti di ring 1 itu udah banyak dipalsukan kan? Apanya? Total semua ada nisan-nisannya sekarang. Iya, nisan-nisannya kan warna barunya kan putih semua itu. Yang putih Ya, itu 2014. Ya, 2014 ada yang ini palsu nih. Baru semua ini nih. banyaknya 2014. Iya, Yang palsu itu, yang makam baru ini, Mbak Agil sendiri menyampaikan dia pelakunya. Iya, ikut dia tuh, pelakunya yang membongkar tuh. Pelaku pemasangan dan di situ ada Mbak Agil. Nah, ini Ya kemungkinan kan dia terlibat dalam kelompok petanesia kan gitu. Kalau itu memang mereka mengakui, justru pengakuan itu adalah bentuk bukti. Yang punya rekaman itu tolong disimpan, itu bisa dijadikan bukti bahwa pelaku perusakan Bakala itu mereka. Jika ada tuduhan, itu bukti, itu adalah bukti pengakuan bahwa secara fisik itu ada pergantian nisan baru yang ketika diuji karbon itu identifikasi itu bangunan anyar itu baru. Kemudian Mbak Agil yang mengaku malah tambah bahwa mereka pelakunya. Jangan cuma disimpan di TikTok. Kalau disimpan di TikTok nanti kehapus. Ngaku enggak itu Bahar Smith yang digigit ular kobra aja nggak boleh kok. Enggak gini, saya lagi kumpulkan bukti dan data, nanti saya konversi semuanya, saya akan buat PT biar dia merasa malu sendiri gitu. Lawang usianya Bagil ini paling juga 40-45 kan. Belum atau mungkin bisa di bawah itu, tapi dia kok bisa-bisanya mengatakan yang makam yang ada di ring 1 ini yang di dalam pagar itu di dalam kawasan hampir 90%. Itu kata dia loh, 90% dia ikuti prosesi pemakamannya. Berarti kalau gitu dikonversi dengan foto, dikonversi dengan data bahwa makam yang ada di ring 1 itu memang sudah hampir seusia dengan makamnya Sunan Bonang. Yang udah ratusan tahun, berarti si Bagil ini diduga bohong kan gitu. Lawang usia dia juga paling berapa puluh tahun. Saya izin turun dulu ya. Ini sih bener kalau diduga bohong memang udah pasti bohong. Yang paling bener itu Kang pecinta Rasul ini. Lho kok yang ngono ke biyen kok dieloki kok percaya aja. Lah kaya percaya ngene tercatat. Tahun 2012 tanggal berapa ya bulan Februari itu 2012 tanggalnya ada, tempatnya ada, itu ada ratusan dari keturunannya Sunan Bonang melakukan temu bicara, kan itu sudah diganti sama ini ya, sama apa namanya, paving block ya, paving block, dan itu dibongkar paving block itu karena dianggap tidak sesuai, dan pembangunan itu juga awalnya tanpa izin keluarga. Jadi itu kan dikelola oleh yayasan dan keluarga itu tidak dilibatkan. Kemudian ada terjadi musyawarah di situ dan sempat terjadi juga
perang kata-kata lah. Semuanya ada datanya. Saya lagi pelajari. Itu yang paling menohok itu ada beberapa nisan, bukan nisan ya, beberapa ya, hampir ratusan nisan yang diganti, hilang, dirusak. Iya. Gitu. Sementara itu belum dikawal oleh BP3 waktu itu. Ya kan ya emang kan ya siapa sih LBY ya, orang-orang termasuk orang kuat di pemerintahan. Dikala itu ya yang di bawahan udah iya aja. Izin, saya nambahkan Kang Adi. Waktu lama lalu, saya itu sering komal yang namanya teman sahabat Quran. Dia orang Al Irsyad ya, Al Irsyad, sahabat Quran itu. Dia itu punya istri. Ini untuk sampling yang lain ya. Istrinya itu adalah ahli waris dari Sunan Muria. Jadi juru kunci perawat makam-makam itu bagian dari keluarga Sunan Muria. Ini kasus di Sunan Muria ya, yang nisannya diganti itu. Nah, ternyata dalam perjalanan waktunya, selang kan yang pihak perempuan ini kan mukimnya di Jakarta, jadi jarang sekali pulang ke Kudus kan seperti itu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah ada upaya ya, dari pihak mereka itu melakukan upaya perebutan itu dengan kekuatan, dengan dukungan dari berbagai macam, sehingga menggeser peran-peran ini. Seakan-akan ibaratnya begini, ahli waris dari keluarga resmi itu digeser dengan cara intimidatif. Percaya atau Kang? Iya, enggak. Dia itu kan dengan PD gitu kan, bikin video kan, live dia kan, live, kemudian di VT kan juga dari live-nya, mengatakan yang ada di ring 1 yang dimakamkan itu, yang dekatnya makam Sunan Bonang, versi Tuban, itu hampir 90% saya ikut prosesi pemakamannya kan gitu. Nah, kita sekarang kan bicara logika, berpikir kan. Dia itu usianya berapa? Paling tinggi juga 45 tahun lah ya. Atau mungkin 40 tahun, bisa aja kurang. Nah, kemudian setelah saya cari tahu fakta sejarahnya bahwa yang di ring 1 itu kan, itu makam itu sudah banyak. Sebelum dipugar pun udah banyak, dan itu makam lama yang memang hampir sejaman dengan makamnya Sunan Bonang. Itu ya, tidak terpaut jauh kan, itu udah ratusan tahun. Berarti kan dia itu gedebrus mengatakan bahwa saya ikut prosesi 90% pemakaman yang ada di ring 1 itu gitu loh. Bahkan kan katanya orang tuanya dikuburin di situ kan? Nah, itu di luar. Di luar pagar. Kalau di ring 1-nya itu, maksudnya ring 1 itu dalam pagar itu loh. Nah, ternyata beberapa foto yang saya ambil dari beberapa sumber gitu, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, bahkan ada yang lebih tua, saya nggak mau tampilkan lah, biar itu yang agak muda-muda aja itu saya tampilkan. Itu memang sudah banyak di situ makam, di ring 1-nya ya, sudah banyak makam, cuman memang ada jarak gitu. Kayak sekarang kan numpuk gitu kan. Kalau ahli waris itu bisa menerangkan, Kang. Kalau ahli waris dia mempunyai catatan bahwa ini makamnya siapa itu sudah bisa. Seperti contohnya kayak di makam-makam keraton itu kan, itu termasuk, ini bukan masalah identifikasi, ini tentang perawatan. Makam yang terawat itu tentunya ada pencatatan rapi, ada pengakuan yang resmi dan identifikasi. Bahkan saya itu ketika ziarah kubur ke makam orang kakek-kakek, buyut-buyut itu tahu letaknya. Yang sering ziarah kubur kan, kita itu di Nusantara ini mengenal yang namanya budaya ziarah kubur. Tiap periodik waktu, bulan, nyadran, tahunan itu selalu datang. Artinya kita menghafal betul letak-letaknya, posisi, apalagi ahli waris yang menjaga. Itu bisa, tetapi dengan adanya pergeseran ini, kemudian generasi yang digeser, ini tentunya nanti mungkin kalau bisa diajak duduk bersama ahli waris yang disingkirkan ini, mereka akan bercerita harfiahnya bagaimana prosesnya itu. Begitu, Bang Adi. Ya, yang lebih spesifiknya maksud saya gini loh.
taruh usia dia itu 45 tahun paling tua ya, si Bagil ini. Kemudian dengan kita konversikan dengan kata-kata dia di PT-nya dia ya, yang terbaru kemarin. Bahkan hari ini juga masih ada, kalau di akunnya itu ada PT-nya yang mengakui bahwa 90% yang di ring 1 itu, yang dimakamkan di ring 1 itu, saya tahu dan ikut prosesi pemakamannya. Nah, seolah-olah itu adalah makam baru semua kan, kalau dikonversikan dengan usia dia yang baru 45 tahun. Nah, beda dengan fakta di foto, di dokumentasi ya, yang memang ini dokumentasi, mungkin dia juga belum lahir gitu kan. Memang di situ itu udah banyak makam di ring 1 itu gitu. Artinya ini kan berarti dia itu diduga membual. Gitu kan. Artinya di situ memang sudah banyak makam di ring 1 itu. Sebelum mungkin dia lahir pun sudah banyak makam. Tapi kok bisa dia mengatakan 90%, saya tahu prosesi pemakamannya. Atau mungkin dia hidupnya kedua kali atau ketiga kalinya. Kan bisa jadi, karena kan bisa. Bener Kang Ade, itu tadi siang udah dikemukakan di komalnya Jamil juga. Bahkan tukang galinya sampai juru kuncinya pun mau dihadirkan katanya gitu. Dihadirkan di PT-nya dia. Nah ini tukang galinya juga umurnya sama lah dengan dia gitu kan. Ini. Kok saya malah pandangannya berbeda dengan jenengan ya. Begini. Karena kita melihat fakta, ini kan berbicara tentang analisa fakta ya, forensik ya, bahasanya rotok keren kan. Jadi ada reportase foto-foto tua yang bisa dihadirkan untuk identifikasi. Ada aturan-aturan norma siapa sih yang layak dimakamkan di ring 1, ring 2, dan ring 3, itu ada aturannya. Dengan aturan-aturan itu yang terpelihara, kemudian identifikasi foto saat dulu dan sekarang, itu kita bisa mengkonversi, memperbandingkan. Dan itu akan ketemu sebuah konklusinya begini justru. Lah, ketika ada makam-makam baru yang dihadirkan, ada perubahan. Lah, mereka ini justru pelakunya yang ngaku dengan sendirinya. Mereka itu